الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan bahwa malaikat maut itu diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ruhnya makhluk, yang pada hakikatnya yang mencabut ruh makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut hanya diberikan kewenangan. Bahkan kata malaikat maut, kalau seandainya Allah tidak perintahkan, maka nyawa dari seekor nyamuk pun aku tidak bisa cabut, kata malaikat maut. Nah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pembahasan kita masih di seputar tentang malaikat maut berkenaan dengan sebab mengapa malaikat maut itu mencabut rohnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi sababi qabdi malakil mauti arwahal khalaiq. Pembahasan ma jaa fi tentang sababi sebab qabdi mencabut. Siapa yang mencabut? Malakil maut, malaikat kematian. Di sini menggunakan kata malaikat maut karena memang di dalam Islam yang disebutkan di dalam Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu menggunakan kata malakul maut. Jadi bukan Israel. Israel ini adalah nama yang dinisbatkan kepada malakul maut yang ada di dalam literatur-literatur Yahudi dan literatur-literatur Nasrani. Jadi kata Israel ini hanya mengambil saja, dan itu kemudian diambil oleh penulis kitab ini, yaitu Abdul Wahab Sya'rani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani, itu menggunakan nama itu untuk malakul maut atau malaikat yang diberikan otoritas oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sababi qabdi malakil mauti arwahal khalaiq. Arwah itu jadi maf'ulun bih, maka dia mansub bil fathah. Arwah, gak boleh dibaca arwahi atau arwahu, tapi arwah al khalaiq, ruh makhluk. Jadi jamak dari ruh itu adalah arwah. Maka kita biasanya itu menggunakan istilah rawahan. Itu dari kata arwah. Arwahnya siapa? Khalaiqi, makhluk. Rawa az-Zuhri wa ghairuhu. Rawa itu artinya meriwayatkan. Kalau rawiya itu menuangkan air. Jadi kalau bacanya salah artinya beda. Kalau rawiya itu artinya menuangkan air. Rawiya yarwa. Tapi kalau dibaca rawa, yarwi itu meriwayatkan, menceritakan, menarasikan. Siapa yang meriwayatkan? Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah seorang ulama hadis yang beliau masuk dalam kelompok tabi'in. Tapi tabi'innya itu tabi'in sigor tabi'in. Tabi'in yang masih kecil. Kan ada kibarut tabi'in, ada sigor tabi'in. Ada sigor sahabat, ada kibarut sahabat. Ada sahabat-sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat kecil itu adalah sahabat yang ketika Nabi diutus oleh Allah, dia masih kecil. Maka disebut dengan sahabat kecil atau sahabat junior. Seperti Ibnu Abbas, itu sahabat junior tuh, masih kecil pada saat Nabi diutus sebagai Rasul. Nah ini Az-Zuhri namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri.
atau Syihabuddin Az-Zuhri. Beliau ulama hadis terbesar dan masih masuk kelompok tabi'in, dan beliau yang pertama yang membukukan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis yang pertama kali membukukan ini ya Az-Zuhri, atau mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu Az-Zuhri atau Syihabuddin Az-Zuhri. Atas perintah siapa? Perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan khalifah kelima yang tercerahkan ya. Kan ada 4 khalifah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah yang kelimanya ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena dia ini dalam kepemimpinannya itu sangat jujur. Sama dengan khalifah-khalifah yang 4. Dan Imam Az-Zuhri juga termasuk guru dari Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas itu gurunya Az-Zuhri. Termasuk guru dari Imam Al-Laitsi. Al-Laitsi ini seorang ahli fikih. Sama satu masa dengan Malik bin Anas, satu masa dengan Imam Syafi'i. Itu gurunya Az-Zuhri itu. Dan beliau termasuk gurunya para ulama-ulama generasi tabi'ut tabi'in. Jadi Az-Zuhri ini kan tabi'in kecil. Dan nanti dia menjadi ulama besar yang para muridnya tuh ulama-ulama semua itu. Ini luar biasa. Pada zaman dulu itu luar biasa. Padahal zaman dulu itu belum ada internet. Belum ada fasilitas belajar yang memudahkan orang untuk menghafal misalnya. Kalau sekarang mencari hadis gampang. Ada aplikasinya. Cari Quran ada aplikasinya. Tafsir juga sudah ada di website-website. Enak. Lebih mudah sekarang. Tapi semakin mudah semakin bingung gitu kan. Semakin gak pintar gitu. Itu anehnya. Harusnya semakin pintar. Disuapin. Hah? Disuapin. Makin disuapin. Orang dulu itu luar biasa itu. Nah, wa ghairuhu ini artinya ulama lain. Seperti siapa? Wahab bin Munabbih. Tapi saya nggak perlu jelaskan siapa dia, tapi yang penting adalah Az-Zuhri ini. Annallaha ta'ala, kata Az-Zuhri, Allah Subhanahu wa taala mengutus. Siapa yang diutus? Jibril. Dan Jibril ini kita tahu adalah malaikat yang wajib kita imani, yang tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Dan setelah beliau wafat, tugasnya Jibril itu adalah menjadi pimpinan para malaikat. Dan setiap tahun dia akan turun. Kapan turunnya? Kapan? Jibril turun. Lailatul Qadar setiap tahun. Dialah pimpinannya. Di dalam surat Al-Qadar itu kan ada tuh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruhnya itu malaikat Jibril. Para malaikat turun dan di situ ada malaikat Jibril sebagai pimpinan. Ruhul Qudus itu malaikat Jibril. Annallaha ta'ala arsala Jibril liya'tiya lahu min turbatil ardi bisyai'in. Allah mengutus malaikat Jibril liya'tiya lahu untuk datang kepadanya, kepada Allah, apa? Min turbatil ardi, membawa tanah dari bumi. Sedikit tanah dari bumi. Turbah itu dari turbah. Itu tanah. Ardi itu bumi, jadi tanah bumi. Untuk apa? Nanti untuk menciptakan Nabi Adam. Fa'ataha, lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada bumi untuk apa? Liyahuda, untuk mengambil tanahnya. Fasta'adat, kemudian bumi itu ista'adat, minta perlindungan kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Min dzalika, dari upaya malaikat Jibril mengambil tanah dari bumi. Bumi minta perlindungan kepada Allah. Fa'adaha, lalu kemudian Allah pun memberikan perlindungan kepadanya sehingga malaikat Jibril tidak mengambil tanah itu, kembali kepada Allah. Lalu kemudian
Allah mengutus malaikat yang kedua, fa arsala Mikaila. Allah utus Mikail. Nah, malaikat Mikail ini termasuk malaikat yang mempunyai posisi yang mulia di sisi Allah. Sayapnya sama dengan Jibril, ada 600 sayap. Dan malaikat Mikail itu ditugaskan oleh Allah untuk mengurus rezeki seluruh makhluk hidup di muka bumi. Jadi semua urusan rezeki itu yang ngatur malaikat Mikail. Termasuk menurunkan, mengatur hujan. Hujan di sini, hujan di sana. Itu diatur oleh malaikat Mikail. Termasuk urusan mengirim angin, pengaturan angin, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Semuanya itu diatur melalui otoritas yang diberikan Allah kepada malaikat Mikail. Tetapi yang hakikat pengatur itu adalah Allah. Tapi diberikan kewenangan, otoritas. Namanya tupoksi. Tugas, pokok, dan fungsi. Allah aja pakai tupoksi loh. Masa kita mau semuanya kita mau ambil gitu loh. Jadi harus diberikan tugas. Artinya apa? Kalau kita ingin meniru sifat Allah, semua diberikan tugas masing-masing. Jangan mengambil tugas orang gitu maksudnya. Tugas untuk ngatur rezeki diserahkan kepada malaikat Mikail. Dan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa Mikala, disebutkan Mikail. Kemudian di barat disebut dengan Michael. Jibril, Gabriel. Tapi kalau perempuan, Mikaila. Ada yang begitu kan. Banyak tuh orang kasih nama anaknya perempuan Mikaila. Kalau laki-laki, Michael. Itu dari kata Mikail. Diutuslah Mikail oleh Allah untuk ngambil tanah dari bumi. Fasta'adat minhu. Bumi pun minta perlindungan kepada Allah. Fa'adaha. Kemudian Allah memberikan perlindungan sehingga malaikat Mikail tidak jadi ngambil tanah dari bumi itu. Jadi dua malaikat ini punya kasih sayang, gak mau ambil. Lalu diutus yang ketiga. Fa'arsala Israel. Maka diutuslah, Allah mengutus Israel. Nah kata Israel sekali lagi itu nggak pernah disebut dalam Quran, nggak pernah disebut dalam hadis sahih. Tapi ini kata diambil dari bahasa Ibrani. Kata Il itu artinya Allah. Maka disebut dengan Israel. Tetapi para ulama kita mengambil nama ini. Tapi ada juga yang menolak karena ini diambil dari bahasa Ibrani. Padahal nggak ada masalah. Mau ambil dari bahasa Yunani ke Ibrani nggak ada masalah sebenarnya. Yang intinya tugasnya sama, yaitu malakul maut. Fa'arsala Israila, lalu kemudian Allah mengutus Israel, fasta'adat minhu. Bumi minta perlindungan, ista'adat. Maka nanti muncul kata isti'adah. A'udhu billah, ista'adah. Itu kalimat isti'adah itu ya a'udhu billah. Minta perlindungan kepada Allah, falam yu'idha. Dan malaikat Israel tidak memberikan perlindungan kepada dia. Wa akhadha minha. Tetap aja tanah itu diambil. Jadi kalau yang kedua tidak ngambil tanahnya, yang ketiga nggak peduli. Tetap aja diambil. Faruya anna Rabba Jalla wa Ala, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qala li Israel, berkata kepada Israel. Jadi Allah bertanya kepada Israel, amma sta'azta minkal ard, apakah bumi minta perlindungan daripada engkau? Qala, kata Israel, na'am, iya. Qala ta'ala, halla rahimtaha kama rahimaha sahibak. Mengapa engkau tidak memberikan kasihmu kepada dia sebagaimana temanmu yang dua orang itu, malaikat Jibril dan Mikail, memberikan kasih kepada bumi. Apa kata Israel? Qala, Israel berkata, ya Rabbi, ta'atuka aujabu alayya min rahmati laha. Taat kepadamu wajib bagiku daripada kasih sayangku kepada bumi. Artinya apa? Malaikat Israel meskipun makhluk yang mau diambil tanahnya, bumi itu, minta perlindungan kepada malaikat Israel, tetap
malaikat Israel nggak peduli, tetap diambil. Ini menegaskan bahwa di antara malaikat yang paling tegas itu malaikat siapa? Israel. Kata malaikat Israel, taat kepadamu lebih wajib saya laksanakan ketimbang saya memberikan kasih sayangku kepada bumi, sehingga tidak mengambil tanahnya. Nanti tanah itu yang digunakan untuk menciptakan manusia. Nanti di sini dijelaskan. Faqala Allah azza wa jalla, Allah kemudian berkata, idhab, pergilah, fa anta malakul mauti, engkaulah malaikat kematian, sallattuka ala qabdi arwahim, yang aku berikan kewenangan kepada engkau untuk mencabut ruh. Sebelumnya yang diberikan wewenang itu masih malaikat biasa Israel. Tapi pada saat ketika dia lebih menaati Allah ketimbang kasih sayangnya kepada bumi, yang dimana Allah perintahkan untuk ngambil tanah dari bumi itu, malaikat Israel yang lebih tegas di dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, idhab, pergilah engkau, fa anta malakul maut, engkaulah malaikat kematian. Sallattuka alai ala qabdi arwahim, kata Allah, aku berikan sultan. Sallattuka, apa itu sultan? Kewenangan. Maka dari kata itu muncul sultan. Sultan itu yang punya kewenangan, berarti raja, sultan. Aku berikan kewenangan kepada engkau untuk apa? Ala qabdi arwahihim, untuk mencabut ruh-ruh mereka. Fabakia, lalu kemudian malaikat maut, malaikat Israel menangis. Faqala, Allah berkata kepada malaikat Israel, malaikat maut, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Faqala, ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, innaka takhluqu min hadzal khalqi, engkau menciptakan dari makhluk ini, yaitu tanah tadi, turbatul ardi, apa? Anbiya'a wa asfiya'a wa mursalin, para nabi, orang-orang pilihan, dan para rasul. Wa innaka lam takhluq khalqan, engkau sungguh tidak menciptakan satu makhluk, akrahu ilaihim, yang paling dibenci oleh mereka. Siapa? Para makhluk itu. Minal maut, daripada kematian. Fa'idha arafuni, apabila mereka mengetahui aku sebagai yang mencabut kematian, kata malaikat maut, abghaduni wasyatamuni, mereka malaikat Israel mengatakan mereka pasti akan membenciku, mereka pasti akan mengecamku, kata malaikat Israel. Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian berkata kepada malaikat Israel, inni sa'aj'alu lil mauti ilalan, aku akan menjadikan buat kematian itu apa? Faktor penyebabnya, yaitu ilal, penyakit, wa asbaban, penyebab, wa ujaan, rasa pedih. Fala yakaduna yudzakkirunaka, atau fala yakaduna yazkurunaka ma'a, maka dengan rasa sakit, penyakit, dan sebab itu mereka tidak mengingat kepada engkau, bahwa engkaulah yang mencabut nyawa dia. Bisa dipahami gini Pak ceritanya? Ceritanya ini begini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan makhluk dari tanah, turba. Turba apa? Turbatul ard, dari tanah bumi. Diutuslah dua malaikat. Malaikat pertama Jibril, disuruh ngambil tanah dari bumi. Sementara bumi bilang kepada malaikat Jibril, minta perlindungan supaya jangan diambil tanahnya. Malaikat Jibril karena ada kasih di dalam dirinya, dia nggak ambil. Akhirnya Allah utus yang kedua. Siapa yang diutus? Mikail. Ketika diutus Mikail, sama, tanah itu minta perlindungan. Akhirnya diberikanlah perlindungan oleh Mikail, lalu kemudian Mikail tidak ambil, tidak jadi mengambil tanahnya. Diutus malaikat yang ketiga, belum diberikan otoritas untuk mencabut nyawa.
Siapa? Namanya Israel. Setelah diutus, disuruh ngambil tanahnya. Meskipun bumi minta perlindungan kepada malaikat Israel supaya tidak diambil tanahnya, Israel nggak peduli. Diambil. Lalu Allah tanya, kenapa engkau tidak memberikan kasih sayangmu sebagaimana dua teman memberikan kasih sayang kepada bumi? Apa kata malaikat Israel? Ketaatanku kepada engkau lebih wajib daripada kasih sayangku kepada bumi. Apa kata Allah? Fadhhab anta malakul maut. Pergilah engkaulah malaikat kematian. Karena tidak ada kasih. Orang kalau mencabut nyawanya ada rasa kasihan nggak jadi, Pak. Bahkan apalagi kalau yang mencabut nyawanya para nabi. Kan pernah waktu mau cabut nyawa nabi kan? Apa? Minta izin dulu malaikat Israel. Kenapa? Karena ini kekasih Allah. Dia minta izin dulu untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kemudian ketika malaikat Israel diberikan otoritas untuk mencabut nyawa oleh Allah, malaikat Israel menangis. Kenapa? Ya Allah, engkau ciptakan dari tanah ini itu makhluk-makhluk pilihanmu, para nabi, orang-orang pilihan, para rasul. Bagaimana saya mau cabut nanti? Ini orang-orang pilihanmu. Dan mereka pasti akan membenciku. Kalau mereka tahu yang cabut adalah aku. Apa kata Allah? Saya akan jadikan penyakit-penyakit dan sebab-sebab yang menimpa manusia sehingga mereka lupa bahwa engkau lah yang mencabutnya. Jadi pikirannya penyakit. Makanya penyakit itu sabab. Bukan penyebab, satu-satunya penyebab, hanya bagian. Karena penyebabnya adalah masa hidupnya sudah berakhir. Meskipun dia tidak sakit, kalau udah berakhir, mati juga. Daunnya jatuh dari pohon yang sudah tertulis nama dia, itu 40 hari sebelumnya sudah jatuh. Jadi 40 hari sebelumnya udah mulai jatuh. Maka kita lihat tuh, orang kalau sudah meninggal, lihat tuh, makannya udah gak enak. 40 hari sebelumnya. Dengan nafsu, dikasih kambing bakar, kambing guling, udah gak ada rasa. Udah kelihatan tuh. Nah itu tanda-tanda 40 hari sebelumnya tuh daun sudah jatuh tuh. Di situ udah mulai malaikat Israel ngeliatin ngeliatin orang itu, malaikat pembantu tahu malaikat Israel lihat kepada orang itu langsung turun, langsung dia. Jadi nggak perlu komando. Nah pada saat ketika turun malaikat pembantunya, malaikat Israel dia bersama malaikat rahmat dan adab di bawah itu dua. Dia nemani terus. Nah, dengan 4 orang malaikat pembantu langsung turun. Satu mendorong ruh dari tangan kanan. Satu malaikat dari tangan kiri. Malaikat yang satu dari kaki kanan. Malaikat yang satu dari kaki kiri. Didorong. Berjalanlah itu ruh. Ya kan? Makanya dingin kelihatan. Tangannya mulai dingin. Kaki mulai dingin berjalan. Sampai ketika ruh di tenggorokan, malaikat Israel langsung ambil ruh itu, dicabutlah. Dicabut. Artinya apa? Ketika ruh sudah berada di sini, yang cabut adalah malaikat Israel. Tapi yang bantu siapa? Malaikat pembantu. Maka disebut malaika. Bukan malakul maut, tapi malaika. Nah kalau kita nggak ngaji nggak tahu, Pak. Kalau kita ngaji tahu, ternyata begitu ceritanya. Nah nanti pada saat ruh itu terangkat, nanti akan jelaskan tuh. Di sini ada di penjelasan. Anna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika diangkat, pandangan mata melihat kepada ruh itu diikuti. Nanti di sini akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Nah, itu penjelasan pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri. Yang kedua, waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini sering kita jelaskan. Beliau adalah seorang sahabat Nabi dan sekaligus sepupu Nabi. Jadi saat dia lahir, Nabi itu sudah 10 tahun menjalankan dakwah. Jadi kalau dihitung, Nabi kan diutus umur 40 ya. Berarti 10 tahun Nabi berusia 50 tahun baru lahir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas lahir di Mekah, Nabi baru 10 tahun. Setelah 13 tahun Nabi di Mekah, baru kemudian hijrah. Ibnu Abbas baru usia 3 tahun.
Nah pas hijrah ke Madinah, kan ke Madinah itu, nah Ibnu Abbas pada saat masih kecil itu didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas ilmu agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an. Maka dia seorang ahli tafsir yang sangat terbuka itu, Ibnu Abbas, karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau meninggal di Taif. Taif ini kan kita tahu tempat yang paling sejuk ya di negara Saudi Arabia itu. Yang paling sejuk adalah Taif. Kata Ibnu Abbas annahu qol, beliau berkata, rufi'at tinatu Adam alaihi salatu wassalam, diangkat tina itu tanah turba, tin min sulalatin min tin, dari tin tanah. Tanahnya siapa? Tanah yang itu digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dari berapa bumi? Min sittati aradin, dari 6 bumi. Jadi enggak ada 7 bumi, tapi 6 bumi. Dari 6 bumi itu, wa aktsaruha minal ardi sadisa. Dan yang paling banyak tanah yang diambil untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam itu dari tanah yang ke-6, bumi yang ke-6, lapisan bumi yang ke-6. Walaisa minha syai'un minal ardi sabi'ah. Tidak ada satupun tanah yang diambil dari bumi yang ke-7 lapisan. Kenapa? Li'anna fiha nara jahannam. Karena di bumi yang ke-7, lapisan ke-7, disitulah neraka jahanam. Berarti neraka jahanam ada di mana, Pak? Di bumi, Pak. Makanya kemudian ada sumur yang berhubungan dengan neraka tuh. Yaitu sumur yang ada di wilayah Yaman. Namanya Barqut. Pernah saya ceritakan? Itu menghubungkan kepada neraka jahanam. Itu menurut riwayat ya. Benar tidak, saya nggak tahu ya. Karena belum pernah ngelihat kan. Kecuali yang sudah ngelihat, ya, mungkin bisa memberikan testimoni tapi nggak pernah lihat. Ini riwayat ya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Dilihat apakah sahih atau tidak sahih. Falamma ata malakul mauti biturbati Adam alaihi salatu wassalam, ketika malaikat maut datang membawa tanah yang itu nanti akan digunakan menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, qol, Allah berkata, ammasta'adat bi minka. Apakah tanah atau bumi itu minta perlindungan daripada engkau kepada saya? Kata Allah kepada malaikat Israel. Dan malaikat Israel menjawab, iya. Al-hadithu kama marra. Hadis ini sudah dijelaskan pada penjelasan yang sebelumnya. Ini hanya memperkuat saja. Jadi ada hadis yang sama diriwayatkan oleh banyak ulama. Yang pertama adalah Az-Zuhri, yang kedua wa ghairuhu, di sini disebut Wahab bin Munabbih, dan yang ketiga adalah Ibnu Abbas. Berarti hadis ini banyak yang meriwayatkan. Kalaupun hadisnya lemah, kalau yang meriwayatkan banyak, itu naik tingkatannya. Jadi hasan. Begitu cara memahami hadis. Kalau hadisnya hasan, lalu banyak meriwayatkan, naik menjadi hasan sahih. Begitu cara memahami hadis dalam ilmu hadis. Nah, kita lanjutkan. Wa fil hadis aidan, di dalam sebuah hadis juga diceritakan apa? Annal arda qalat, bumi berkata. Kapan dia berkata? Lamma ukhidha minha turbatu Adam alaihi salatu wassalam. Ketika diambil dari bumi itu turbatu Adam, tanah yang nanti digunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Apa kata bumi? Bumi mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, khalaqtas samawati. Engkau menciptakan, engkau menciptakan apa? As-samawati, langit-langit. Falam tankus minha syai'an. Sementara engkau tidak mengurangi, tankus. Kata naqasa yanqusu, anta tanqusu. Karena ada lam, falam tankus. Kamu tidak mengurangi sedikit pun dari
langit itu. Wa khalaqtani, kata bumi, engkau menciptakan aku, fanaqastani, engkau menciptakan aku, tapi engkau mengurangi aku. Maksudnya apa? Tanahnya diambil. Terus sedikit tuh untuk menciptakan siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Faqala laha rabbu jalla wa ala. Allah berkata kepada bumi tersebut, apa perkataannya? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, la uidannahum, aku sungguh akan mengembalikan mereka. Siapa? Makhluk-makhluk yang diciptakan dari tanah, yaitu melalui Adam. Kepada engkau, ilaiki, bukan ilaika ya, lau addinannahum ilaiki, aku akan mengembalikan mereka kepada engkau, barrahum wa fajirahum, baik yang baik maupun yang tidak baik, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Artinya apa? Kalau mereka mati larinya kemana? Tanah lagi. Itu maksudnya gitu. Dia soleh atau tidak soleh, kalau dia mati pasti akan dikuburkan di tanah. Faqalat, lalu kemudian bumi itu berkata, wa izzatika la antaqimanna mimman asaq. Kata bumi, demi kemuliaanmu ya Allah, aku pasti akan mengadab. Siapa? Mimman asaq, orang yang durhaka kepada engkau. Maka disitulah nanti ada siksa kubur. Siapa? Orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah kemudian berkata, summa da'a bimiyahil ardi, kemudian Allah memanggil, siapa yang dipanggil? Bimiyahil ardi, air-air yang ada di bumi. Malihiha, baik yang asin, wa adbiha, maupun yang tawar. Wa hulwiha, wa murriha, baik yang manis maupun yang pahit. Fatofa biha turbata Adam. Lalu kemudian Allah mengambangkan dengan air itu apa? Tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Fa'aqama arba'ina sanatan, lalu Allah mendiamkan tanah itu mengambang di air selama berapa tahun tuh? 40 tahun. Lam yunfakh fihi ruh. Dan tidak atau belum ditiupkan pada tanah tersebut ruh. Jadi belum terjadi bentuk manusia yang hidup. Wa kanatil malaikatu tamurru bihi. Malaikat ngelewatin tuh. Ngelewatin apa? Tanah yang digunakan untuk menciptakan Adam. Fayaqifuna, mereka kemudian berhenti sejenak. Fayanduruna ilaih. Mereka melihat kepada Adam itu. Adam apa? Adam yang masih dalam bentuk desainnya. Tahu desain? Apa sih bahasanya itu? Pola apa ya? Hah? Masih polanya. Sketsa. Kalau orang bikin bangunan kan harus ada sketsa. Kalau enggak berantakan itu bangunan. Hah? Bikin pola dulu, baju harus pola. Kalau nggak ada polanya, repot nanti panjang pendeknya, nggak nyambung kan. Nah, malaikat itu berhenti sejenak, lalu ngelihat kepada itu, wa yaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian dari malaikat berkata kepada sebagian yang lain, apa dia bilang? Inna rabbana lam yakhluq khalqan ahsana min hadha. Kata malaikat kepada malaikat yang lain, mereka berbicara, Tuhan kami tidak menciptakan satu makhluk yang lebih bagus daripada ini. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ahsana ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Maka kita ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Lubang hidung menghadap ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas repot kalau hujan, tutupin terus. Telinga 2. Coba kalau tinggal 1, cakep nggak tuh? 2, mata 2, kalau mata 1, repot. Jadi semuanya sudah sempurna. Cuma kita nggak bersyukur. Kita masih operasi plastik. Kulit yang sudah hitam dikasih putih. Yang putih mau dikasih hitam. Kan orang barat kulitnya putih tuh. Dia pengen hitam tuh, maka berjemurlah dia di pantai. Jadilah hitam tuh. Kita nggak mau kena matahari.
supaya kulitnya jadi macam-macam orang. Orang barat pengen kayak kita kulitnya. Kita pengen jadi orang barat, memang lucu. Nah, setelah malaikat lewat kepada tanah yang akan diciptakan Adam dari tanah itu, mereka memuji. Summa marra bihi iblis. Kemudian lewat iblis, karena iblis itu kan berada di surga. Kenapa di surga? Saya pernah ceritain dulu, kenapa dia bisa berada di dalam surga. Nggak perlu diceritain lagi lah, bosan nanti. Summa marra bihi iblis, kemudian iblis lewat. Al-la'in. Al-la'in itu yang dilaknat. Fadaraba biyadihi, lalu kemudian iblis itu memukul dengan tangannya kepada tanah itu. Fasamnya sol-solatan, lalu kemudian iblis mendengar ada bunyi kerincing. Sol-sol. Kerincing, jadi bunyi kering. Wa huwa sol-solun kal fakhor. Dia adalah tanah seperti untuk membuat tembikar. Kan kalau kita ada tembikar, tahu tembikar ya? Misalnya seperti gendi, itu kan dibuat dari tanah itu kal-fakhar. Faqala iblis kemudian berkata setelah dia menyentuh dan memukul tanah tersebut, lalu mendengar ada kerincingan, yang mengatakan, la in fuddila hadza alayya, kalau seandainya makhluk ini lebih diutamakan daripada saya, lam uti'hu, saya nggak akan patuh sama dia. Jadi iblis itu memang begitu dari awal. Wa in fuddiltu alaihi ahlaktu, kalau aku lebih diutamakan oleh Allah daripada dia, ahlaktu, saya akan binasakan dia. Iblis. Jadi iblis ada dua di sini karakternya nggak hilang. Iri hati dan sombong. Dua itu. Yang ini nanti akan membuat iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada min tinin wa ana minna, kata iblis, ini dari tanah, sementara saya dari api. Jadi dari awal sebelum diciptakan Adam, iblis itu sudah begitu. Makanya waktu disuruh sujud menghormati Adam, dia tolak bentar-bentar. Dari awal aja dia sudah begitu. Beda dengan malaikat. Wakilah ada yang mengatakan, innalladzi utiya biturbatil ardi iblis. Sesungguhnya yang diperintahkan untuk membawa dan mengambil tanah dari bumi itu adalah iblis. Ada yang mengatakan begitu, bukan malaikat Israel. Wa anna Allah Ta'ala ba'atsahu, Allah mengutus iblis ba'da Jibril wa Mikail, setelah malaikat Jibril dan Mikail diutus. Keduanya enggak mengambil tanah itu. Fasta'adat billahi ta'ala minhu, kemudian tanah itu berlindung kepada Allah daripada iblis. Faqala, dia mengatakan, inni a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau iblis. Summa akhadha minna, iblis pun mengambil tanah dari bumi itu, wasa'ida ila hadrati rabbi, lalu naik menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbu jalla wa ala, Allah pun berkata kepada iblis, alam tasta'id bi minka, apakah bumi itu minta perlindungan kepadaku daripada engkau? Apa kata iblis? Qala bala ya Rabb, benar wahai Allah. Qala, lalu Allah berkata, fa wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la luqanna mimma ji'ta bihi khalqan yasu'u, aku akan menciptakan dari apa yang kau bawa, tanah itu, satu makhluk yang nanti akan menjadi musuhmu. Dan terjadi kan? Ketika Allah ciptakan Adam, lalu kemudian Allah perintahkan iblis untuk hormat kepada Adam dengan sujud kepada Adam, pada saat yang sama, iblis tidak mau mematuhi dan iblis jadi musuhnya manusia. Sampai sekarang. Inna syaitana lakum aduwwun. Setan bagi engkau sungguh adalah musuh yang paling nyata. Dan dari awal sudah dibilang Allah, saya akan menciptakan makhluk yang nanti engkau akan jadi musuhnya. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena Allah melihat di dalam hati iblis ada sifat hasad dan sombong. Dan inilah yang membuat dia menjadi dilaknat, dimurkai, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah benci, maka kita pun benci. Karena Allah jadikan dia sebagai musuh kita, maka kita harus jadikan dia sebagai musuh. Kita kenali apa yang menjadi strategi iblis. Itu
Itu caranya. Caranya gimana? Banyak hadir di majelis-majelis ilmu untuk mengetahui apa sih yang dilakukan iblis supaya kita tahu dan kita bisa waspadai dan hindari. Saya pikir ini ya, nanti insya Allah pada kesempatan 2 minggu yang akan datang kita akan bahas tentang persoalan roh mengikuti pandangan atau pandangan mengikuti roh ketika dicabut, dan pembahasan tentang bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu saling menziarahi di kubur mereka. Saling menziarahi. Seperti apa nanti insya Allah akan dibahas, dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.